Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini saya akan melakukan pencakokan bibit pohon jambu. Apa kabar semuanya, sahabat YouTube? Gimana kabarnya pada sore ini? Semua dalam keadaan sehat walafiat kan? Alhamdulillah, Allah masih memberi kita berkah nikmat hidup. Nah, kebanyakan orang bilang kalau cangkok menyangkok itu biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sih jarang yang mau menyangkok ya. Karena apa? Tugasnya tuh masih banyak. Pertama, ngurusin urusan rumah. Yang kedua, ngurusin urusan anak. Dan yang ketiga, ngurusin urusan suami tercinta. Nah, sekarang saya akan ganti profesi sebagai ibu rumah tangga yang menyangkok pohon jambu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita perhatikan bagaimana cara menyangkok pohon jambu yang benar. Ya. Nah, pertama yang kita lakukan menyediakan bahan untuk digunakan menyangkok. Pertama itu pisau. Dan yang kedua, kalau bahan penutupnya boleh menggunakan plastik. Yang ketiga itu tali rafia. Yang keempat baru tanah sama sekam yang sudah dicampur rata. Tapi tanahnya harus gembur ya. Kalau nggak ada gembur itu nggak bagus. Biasanya kita menggunakan tanah seperti ini. Nah, maaf ya, karena ini tanahnya sudah terlebih dahulu saya campur dengan sekam padi seperti ini. Nah, ini tanah yang baik untuk kita melakukan pencangkokan tanaman. Apa saja ya? Nah, seperti ini. Dan jangan lupa diberikan air sedikit. Jangan terlalu basah, tapi cukup lembab saja. Nah, kita ambil airnya. Sedikit saja seperti ini. Oke. Nah, ini untuk kegiatan kita hari ini. Kebetulan di halaman rumah saya ini ada 2 pokok pohon jambu. Saya nggak tahu ini pohon jambu apa namanya. Tapi ini pohon jambu dari teman, katanya ini jambu citra. Kemudian yang ini pohon jambu madu hijau. Nah, ini belum besar ya, ini contoh barangnya, tapi belum besar. Kebetulan ini lagi pada berbunga semua, belum disungkup. Tapi pohonnya udah lumayan besar sih. Ya, walaupun 2 batang, tapi yang penting di pekarangan rumah itu ada pohonnya. Dan bisa kita nikmati bersama-sama. Bukan saja kita nikmati sama berkeluarga, tapi juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Siapa saja yang datang ke rumah. Nah, oke, kita mulai ya. Ini ada dahannya. Ini kebetulan dahannya ini pada berbunga nih. Nah, kebetulan hari ini hari Selasa. Kalau orang tua saya bilang dulu, yang bagus untuk nanam pohon itu di hari Selasa. Katanya kalau hari Selasa itu hari buah. Nah, kalau hari buah bagusnya untuk nanam buah. Tapi yang lebih bagus lagi kita menanam pohon buah itu selain hari Selasa juga diperhatikan pada bulannya. Kalau orang bilang sih, saya nggak tahu apa itu mitos atau bukan ya. Tapi saya hanya mengerjakan sesuai instruksi dari orang tua yang bilang. Tapi alhamdulillah
hasilnya lumayan. Hasilnya itu nggak pernah putus sih, setahu saya. Nah seperti ini pertama kita kupas dulu kulitnya seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kemudian di saat kita mengupasnya itu tidak boleh dikupas seluruhnya. Kenapa? Jika dibuang semua kulitnya, jadi saluran makanannya itu enggak ada. Ya, habis dicangkok mati pohonnya. Ya, pada mati dahannya. Nah, sekarang kita akan menyisip dahannya. Nah, tinggalin sedikit sebesar mana ya? Sebesar lidi sih. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, maaf ya, sobat. Saya akan menggunakan dua bahasa ya. Bukan bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa daerah. Kebetulan ibu saya itu dia keturunan dari dari desa Samatiga. Kebetulan nenek saya itu orang dari Sinabang. Bahasanya itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasanya bahasa agemi. Kemudian bapak saya itu keturunan dari Sinabang sama Aceh. Sebenarnya Sinabang itu Aceh juga sih. Cuman bahasanya aja yang berbeda. Kalau bapak saya itu bahasanya bahasa Acehnya agak kasar sih sedikit kalau kita cara ngomongnya ya. Bahasanya, tapi ya gitulah, lain daerah, lain bahasa dan lain budaya, ya kan? Tapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kalau bahasa bapak saya ini namanya tacangkok. Nah, tacangkok itu artinya menyangkok. Nah, tacangkok bak kaye. Bak kaye bahasa Indonesia itu kayu. Nah, kalau bahasa ibu saya apa ya? Saya sih dari kecil itu sama nenek sebelah bapak ya, jadi nggak tahu deh kalau bahasa ibu itu apa. Karena saya nggak pernah pelajarinya sih. Ya, maklumlah. Namanya juga dibesarkan oleh nenek. Nah, seperti ini, pemirsa. Oke. Nah, ini sudah kita tinggalin sisa kulitnya itu sebesar lidi. Nah, ini dia. Nah, ini ya, ini sebesar lidi. Tujuannya ini untuk saluran makanannya. Nah, nanti akar itu akan tumbuh di sekeliling, baik itu bagian atas maupun di bagian bawah ya. Aluhnya kalau tabah kulitnya kan tak tinggalnya bepure. Kata tinggal bepure untuk ukur itu bit dari baru ruangan dia tu supaya ukur jijan leboh. Kemudian kita gunakan plastik. Ini plastiknya. Kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya
seperti ini ya. Nah, cukup. Kita ambil tanah segini saja cukup. Nah, segini. Kemudian tali rafianya kita ambil segini aja. Selanjutnya ini kita buat dulu seperti ini ya. Oke, karena ini kan sudah kita kasih air nih sedikit. Ini kalau tabui menobeo, hanya kita balut. Mana cara balutnya? Kita balutnya itu seperti ini. Nah, dibalut seperti ini. Nah, upayakan semua tanah tertutup. Nah, kemudian kita gumpal sampai tanah ini tadi betul-betul merekat di dahan pohon. Nah, selanjutnya kita seperti ini. Oke. Selanjutnya ini dahannya jangan dibuang. Ini juga bermanfaat nanti ya. Seperti ini. Ini namanya cara menangkap pohon jambu. Gunakanlah sesuatu yang bermanfaat yang ada di rumah. Nah, seperti ini. Naginyo, ada ile. Ikat sampai erat. Kemudian seperti ini kita lilit ya. Nah, setelah kita lilit ya, nah, setelah kita ikat seperti ini, oke, selesai. Setelah selesai, ini dulu ya. Nah, kita ambil ini gunanya untuk melubangi bagian area plastik supaya oksigennya masuk ke dalam. Jadi tanahnya akan lembab selalu. Tujuannya supaya akarnya itu cepat tumbuh. Nah, oke pemirsa. Beginilah cara kita menyangkok pohon jambu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Cukup sekian dulu kegiatan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan membuat lagi yang lain ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Pohonnya bukan saja bermanfaat buat kita semua, hewan juga mau loh buahnya. Oke, sekian dulu video kita untuk sore ini. Lain kali kita sambung lagi. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.